Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, merupakan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia diciptakan untuk bersatu dan menjalin ikatan antara satu dengan yang lainnya. Seperti halnya Allah menciptakan banyak planet di dalam tata surya dan menjadikan matahari sebagai pusat tata surya ini, di mana planet-planet lain terus berputar mengelilinginya. Demikian juga Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang mukmin pada umumnya cahaya menurut kadar martabat masing-masing dan menetapkan seorang imam zaman sebagai mataharinya. Sunnah ilahi ini dapat juga kita jumpai dalam berbagai makhluk ciptaannya. Contohnya pada koloni lebah maju, mereka memiliki seekor imam yang dalam bahasa Arab disebut Ya'sub sebagai raja atau ratu lebah. Begitu juga halnya dalam kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghendaki agar di tengah-tengah suatu kaum ada seorang pemimpin atau raja. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, "Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Surah An-Nisa ayat 60. Dalam urusan keduniaan, yang dimaksud dengan ulil amri adalah raja, presiden, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam urusan kerohanian atau urusan keagamaan, maka Allah menetapkan adanya seorang imam. Jadi orang-orang beriman diperintahkan untuk mengikuti seorang pemimpin dalam urusan-urusan keduniaan, begitu juga dalam urusan kerohanian harus mengikuti seorang imam atau pemimpin. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kita doa. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami pada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan atas mereka yang dimurkai dan bukan pula yang sesat. Nikmat apa yang telah didapat oleh orang-orang terdahulu dan kita diperintahkan oleh Allah supaya kita juga berdoa memohon hal yang serupa. Berkenaan dengan nikmat-nikmat ini dalam surah An-Nisa ayat 69 dikatakan, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul ini, yaitu Rasulullah SAW, maka mereka akan termasuk di antara orang-orang yang kepada mereka Allah memberikan nikmat, yakni nabi-nabi, siddiq-siddiq, syahid-syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah sahabat yang sejati. Surah An-Nisa ayat 69. Ayat ini sangat penting sebab ayat ini menerangkan semua jalur kemajuan rohani yang terbuka bagi kaum muslimin. Keempat martabat kerohanian yaitu para nabi, para siddiq, para syuhada, dan para solihin. Ini semuanya dapat dicapai hanya dengan jalan mengikuti Rasulullah SAW. Hal ini merupakan kehormatan khusus bagi Rasulullah SAW semata. Tidak ada nabi lain yang menyamai beliau dalam memperoleh nikmat ini. Kemudian disebutkan juga dalam surah Al-Maidah ayat 20, "Dan tatkala Musa berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menjadikan nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu raja-raja, dan Dia memberikan kepadamu apa yang tidak diberikan kepada kaum lain di antara bangsa-bangsa.'" Kemudian dalam surah Maryam ayat 59 dikatakan, "Mereka inilah orang-orang yang Allah telah memberi nikmat atas mereka dari nabi-nabi dari keturunan Adam, dan dari antara keturunan orang-orang yang kami angkut dalam bahtera bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan mereka itu di antara orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih." Tatkala ayat-ayat yang Maha Pemurah dibacakan kepada mereka, mereka tersungkur sujud dan menangis. Oleh karena itu, hal ini sangat penting bagi kita untuk merenungkannya, bahwa memang tiada seorang mukmin pun, bahkan tiada seorang manusia pun, dan tidak juga seekor hewan pun yang kosong dari nikmat Allah Ta'ala. Jadi di dalam ayat-ayat itu mengisyaratkan agar kita mengikuti dan bersama seorang imam zaman. Orang-orang yang tidak diutus untuk memberikan bimbingan serta petunjuk kepada umat manusia, dan juga tidak diberi keutamaan-keutamaan. Sekalipun mereka itu wali ataupun seorang soleh, mereka tidak dapat disebut sebagai imam zaman. Semoga kiranya kita diberikan taufik agar dapat mengikuti jalan mereka yang telah dianugerahi nikmat rohani yang sempurna dan lengkap. Ini pertanyaan pentingnya adalah, siapakah imam pada zaman sekarang ini yang telah ditunjuk oleh Allah dan harus diikuti oleh semua umat Islam? Jika kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka imam zaman yang harus diikuti di masa ini adalah Al-Masih kedua atau Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha ra'aitumuhu fabaya'uhu walau habwan ala salbi, fa'innahu khalifatullahil mahdi." Apabila kamu melihatnya, Sang Mahdi, maka berbaiatlah padanya, walaupun kamu harus merangkak di atas salju. Karena beliau adalah Khalifah Allah dan Al-Mahdi. Sunan Ibnu Majah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.